Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali kita berjumpa dalam acara jumpa kita. Sudah hadir di sini sosok yang luar biasa, yang berjuang untuk melawan isu-isu yang tidak benar. Sebagai media untuk menyampaikan informasi-informasi tentang pemilu, pemilihan maupun informasi lain yang bermanfaat untuk masyarakat, maka dalam kegiatan ini kita menghadirkan informasi-informasi lain saja dulu. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan narasumber kita, Mbak Irvi Maslahul Ummah. Maslahatul Ummah. Nggak apa-apa ini, namanya salah sebut nggak apa-apa ya, Mbak? Kan bisa dikoreksi ya? Iya, bisa, Pak. Nah, Mbak Irvi, ini sebelum nanti Mbak Irvi memperkenalkannya, ini mari saya sampaikan kepada teman pemilih bahwa kita berdua loh Mbak Irvi. Iya. Kita sudah divaksin 2 kali, Iya. sudah booster juga. Lalu kita juga sudah ukur suhu, dan kita tetap sehat. Untuk itu, bagi kita kali ini, bisa kita copot. Nah, teman pemilih, sebelum kita lanjutkan, silahkan Mbak Irvi memperkenalkan diri kepada teman pemilih. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Basmar, Ketua KPU Magelang yang sudah memberikan kami waktu perkenalan kepada masyarakat apa sih Mafindo Magelang Raya itu. Ini perkenalkan, saya Irvi Maslahatul Ummah, selaku Koordinator Mafindo Magelang Raya. Mungkin masih asing teman-teman semua tentang itu, gak jarang juga kalau Mafindo itu dikira partai, Pak, karena ya non sewu hampir sama gitu kan. Dondonya gitu ya, Pak? Iya, seperti partai X kayak gitu kan, hampir sama. Tapi sebenarnya beda karena Mafindo itu adalah singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang kebetulan kami ada di Magelang Raya, yaitu dari Kabupaten dan Kota Magelang. Jadi, ya Mbak ya, jadi kan masyarakat anti fitnah. Ya, jadi menangkal berita-berita yang tidak benar, kan artinya seperti itu. Nah, teman pemilih, ini kan yang namanya berita tidak benar, kan dari dulu itu sebenarnya sudah ada. Tapi di masa digitalisasi sekarang, di masa teknologi media sosial ini cukup kembang pesat, ini kan berita-berita itu bisa disampaikan oleh siapapun ya akhirnya. Akhirnya kan media warga pun ketika dia berekspresi dan mampu meyakinkan banyak masyarakat, ini bisa dianggap berita itu benar. Nah, ini kan yang tentunya kan tantangan Mafindo di situ ya. Iya, betul. Nah, kira-kira ya Mbak Irvi ini, apa sih, bagaimana sih sebenarnya yang dilakukan Mafindo untuk mensosialisasikan tentang berita-berita yang benar, berita yang tidak benar, ataupun berita yang sebenarnya benar tapi bernuansa menjadi tidak benar. Itu mungkin Mbak Irvi bisa menyampaikan. Memang di era sekarang ini, era digitalisasi ini membawa kita kepada informasi yang super luar biasa, yang kemudian kita terbanjiri informasi yang bisa dikatakan itu hoax gitu, atau informasi-informasi yang tidak benar. Banyak orang yang juga tidak bisa membedakan antara informasi benar dan juga informasi yang salah, karena juga ada istilah yang namanya bad news is good news kayak gitu. Informasi buruk adalah informasi yang sangat-sangatlah baik kayak gitu, dengan polesan yang sedemikian rupanya. Nah, itulah kenapa kemudian Mafindo hadir, karena memang punya tujuan untuk membasmi atau memberantas informasi-informasi hoax, hasut seperti itu di media sosial, agar media sosial lebih tentram, damai seperti itu, dan juga selain itu membekali masyarakat khususnya yang menggunakan gadget untuk bisa berpikir kritis seperti itu. Nah, makanya kita ada beberapa langkah atau kemudian ada beberapa program dalam mensosialisasikan ini.
ada dua cara, yaitu secara online dan juga offline. Walaupun kemudian fokusnya memang di media sosial, tapi kita tidak melupakan acara-acara yang kopdaran seperti itu. Yang online bisa seperti ini, sosialisasi dibantu oleh KPU. Kemudian juga beberapa kali kita melakukan siaran radio, nggih Pak nggih, untuk mensosialisasikan. Selain itu juga kita punya yang namanya khusus untuk cek fakta. Dengan ada aplikasi Hoaxbuster Tool, kemudian di Kalimas ada di WA, kemudian di website turnbackhoax.id dan lain sebagainya, itu untuk memudahkan masyarakat ketika menemukan informasi-informasi yang kiranya itu tidak sesuai atau dirasa kok aneh ya seperti ini, apakah ini benar atau salah, dengan mudahnya kita mengecek aja kayak gitu sudah bisa, ketika memang tidak bisa langsung melakukan cek fakta yang secara langsung, karena memang melakukan cek fakta itu kan butuh proses yang lama gitu. Nah, kita sangat berusaha membantu masyarakat untuk memudahkan gitu. Ketika mendapat informasi apakah ini benar ataukah ini salah, tinggal nanti dimasukkan clue-nya aja atau kata kuncinya di website atau di aplikasi Hoaxbuster Tool itu, kemudian nanti akan keluar klarifikasinya. Ketika salah nanti akan ada stempel salahnya, ketika benar ada tulisan benarnya dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Kemudian di sisi offline kita juga melakukan edukasi-edukasi kepada ibu-ibu, kepada sekolah, kepada pondok pesantren dan lain sebagainya. Di berbagai lini memang kita lakukan itu. Di organisasi-organisasi seperti itu juga kita lakukan, karena memang hari ini siapa sih Pak yang nggak punya gadget gitu kan? Siapa yang tidak punya media sosial, yang mana berarti setiap lapisan masyarakat perlu kita edukasi kayak gitu, bagaimana agar mereka juga tidak langsung mempercayai informasi-informasi yang didapat. Jadi kita menggetolkan yang namanya literasi digital gitu. Ketika memang kita literasi kan memang bukan hanya membaca, tetapi juga memahami apakah yang peroleh ini benar, apakah sumbernya terpercaya seperti itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan, apakah bisa dipercayai dan lain sebagainya, apakah bermanfaat untuk saya, apakah bermanfaat untuk orang lain ketika disebarkan. Jadi ketika menyebarkan informasi nggak langsung klik kayak gitu, share kayak gitu kan cepet banget itu kalau sekarang ya. Yang penting punya kuota atau wifi gitu kan, langsung terkirim ke berbagai lapisan, ke berbagai ribuan orang seperti itu. Tapi perlu yang namanya kita berpikir kembali, apakah ini bermanfaat, apakah ini benar atau salah. Ketika benar apakah bermanfaat atau malah mengganggu kestabilan. Itu yang ingin saya tanyakan ini Mbak Irvi ya, terkait dengan informasi yang mengganggu kan. Information disorder lah bahasa Inggrisnya gitu. Ini kan sebenarnya kan informasi yang mengganggu ini seberapa jauh sih kadar mengganggunya kan, seperti itu. Apakah terus jenis-jenisnya informasi yang mengganggu itu apa saja? Tentunya kan ada kadar-kadarnya. Misalnya ini berat, ini menengah, ini ringan. Nah kira-kira Mbak Irvi bisa menyampaikan ini yang di Imafindo ini berapa Imafindo ini yang menjadi fokus perhatian itu informasi yang seperti apa yang harus disosialisasikan agar masyarakat tahu ketika menganalisa ternyata informasi seperti ini. Memang informasi yang ada di media sosial itu kan bermacam-macam banget ya Pak, yang kemudian masyarakat yang pemakai atau pengguna media sosial pun juga belum tentu mereka paham gitu tentang apa itu informasi hoax, informasi benar, karena dikiranya juga tidak ada yang namanya informasi hoax atau informasi yang bohong, semua informasi ya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, Imafindo kita mencoba membaginya menjadi 3 kalau informasi, yaitu pertama misinformasi, disinformasi, dan juga malinformasi. Definisinya berbeda-beda gitu. Kalau misinformasi, berita itu salah, dan tetapi yang menyebarkannya itu tidak tahu kalau itu berita salah. Jadi ketika diminta pertanggungjawaban atau mungkin dieling kayak gitu bahasa wong Jawa, itu masih mau gitu, ngapunten ini salah. Dan juga dia mau mengklarifikasi, mohon maaf berita yang kemarin saya sampaikan ini salah dan lain sebagainya, seperti itu. Karena nggak ada maksud tertentu. Iya, karena memang nggak ada kepentingan sama sekali. Sebenarnya gitu. Maksudnya baik tapi ternyata salah gitu ya Mbak. Iya, kadang memang orang kan kayak gitu melihat informasi, ini bisa bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Akhirnya disampaikan walaupun sebenarnya tidak tahu kalau informasi itu salah. Itu masih bisa lah dikandani, itu masih bisa. Terus tapi berbeda dengan
disinformasi, yang informasi itu salah, dan orang yang menyebarkan itu tahu kalau informasi salah. Jadi memang disengaja gitu, biasanya udah punya kepentingan itu, kayak kepentingan uang atau politik atau ideologi atau kepentingan-kepentingan yang lain. Dan yang terakhir, informasi yang terakhir dari 2 informasi sebelumnya, yaitu adalah malinformasi. Ini yang paling menyeramkan Pak sebenarnya daripada informasi-informasi sebelumnya gitu. Karena malinformasi ini sangat punya potensi untuk menjelekkan atau menjatuhkan karakter seseorang. Jadi malinformasi ini bisa jadi informasinya benar, tapi kemudian dibuat sedemikian rupa dengan narasi yang sedemikian rupa untuk menjatuhkan lawan atau karakter atau mungkin instansi suatu produk atau kemudian seseorang, suatu instansi, pemerintah dan lain sebagainya. Contoh kalau sekarang pemilu ya berarti itu kayak black campaign gitu yang menyerang seseorang kayak gitu. Saya tak tanya dulu ya Mbak Idri ya. Iya. Kayak dulu waktu diberitakan KPU temukan surat suara 7 kontainer yang sudah tercoblos. Ya. Nah itu masuk di informasi yang mana itu? Berarti itu masuknya ke malinformasi Pak, karena jelas yang diserang itu kan KPU ya? kayak gitu. Legitimasinya. Iya betul, seperti itu. Jadi memang harus cerdas-cerdas. Kadang-kadang itu menggunakan foto atau video lama. Sangat-sangat mungkin pemilu yang besok foto atau video yang kemarin itu muncul lagi Pak, dengan di-create dengan narasi pemilu hari ini seperti itu bakal biasanya muncul, diproduksi terus pasti seperti akan itu. berulang-ulang gitu ya pasti Mbak, akan berulang-ulang gitu. Nah teman pemilih ini semakin lama semakin tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita ikuti informasi berikut. Selamat datang di Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kota Magelang, Sitidar. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang memiliki fitur pengecekan, pelaporan, dan perubahan data pemilih. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan dengan syarat tercatat dalam daftar pemilih. Ayo, warga Kota Magelang, cek nama Anda di aplikasi Sitidar. Berikut tutorial penggunaan aplikasi Sitidar. Ketik alamat web Sitidar yaitu kota-magelang.kpu.go.id/sitidar. Maka akan muncul tampilan logo aplikasi Sitidar. Masukkan 16 digit NIK Anda, kemudian klik cari. Apabila Anda sudah terdaftar, sistem akan menampilkan data lokasi di mana Anda terdaftar sebagai pemilih. Akan muncul pertanyaan, apakah data Anda sesuai? Klik tombol ya apabila data telah sesuai dan proses pengecekan data selesai. Apabila data tidak sesuai, maka klik tombol tidak. Akan muncul formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan. Silakan lengkapi data sesuai isian formulir. Isi alasan memberikan masukan atau tanggapan dengan memilih pindah domisili atau pemilih tidak memenuhi syarat. Upload data pendukung berupa foto KTP, KK, akte kematian, atau dokumen lainnya. Kemudian klik submit. Apabila Anda belum terdaftar, silakan klik formulir tanggapan. Lengkapi data sesuai isian formulir. Isi alasan memberikan masukan atau tanggapan dengan memilih pemilih baru. Upload data pendukung berupa foto, KTP, KK, atau dokumen lainnya, lalu klik submit. Terima kasih Anda telah menggunakan layanan aplikasi Sitidar KPU Kota Magelang. Ayo gunakan hak pilih Anda dan jadilah pemilih cerdas. Teman pemilih, kembali kita lanjutkan obrolan kita yang makin lama semakin serem ya. Serem karena kan ternyata informasi-informasi yang kita terima ini bermacam-macam dan juga berisiko juga bermacam-macamnya. Ya, betul. Apalagi di era-era sekarang ini setiap orang bisa mengupload cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang sebenarnya bermaksudnya guyonan, tapi bisa ditangkap lain oleh si pengguna yang lain. Nah ini saya ingin tahu lagi nih Mbak Irvi. Ini kayak kalau kita membuat sindiran-sindiran ya, kadang-kadang kan kita
membuat sindiran kepada institusi tertentu, kemudian membuat cerita yang agak nyeleneh, walaupun maksudnya guyon, ini bisa dimasukkan ke dalam berita-berita yang mengganggu atau enggak ini Mbak Irvi? Jadi satir atau parodi sebenarnya itu masuk ke dalam salah satu jenis informasi hoax gitu Pak, dari disinformasi. Iya, karena ada 7 jenis dan salah satunya juga adalah satir atau parodi seperti itu. Iya, dan benar yang dikatakan Pak Basmar, kadang-kadang orang niatnya cuma guyon gitu untuk lucu-lucuan kayak gitu, tapi para netizen yang lain itu menganggapnya benar dan terlalu mudah tersulut emosi kayak gitu dengan membaca sesaat seperti itu. Karena banyak banget contoh-contoh seperti itu. Kayak tadi corona yang terjangkit atau kemudian tersebar bukan lewat salaman tapi lewat mutilan seperti itu. Untuk orang Magelang ya tahu kalau salaman mutilan itu adalah nama kecamatan suatu daerah di Kabupaten Magelang. Tapi kalau untuk orang lain lah kan nggak tahu salaman itu bisa dikatakan orang salaman bersalaman. Nggak apa-apa gitu. Iya, berarti bersalaman nggak apa-apa dong. Nah, untuk hari ini yang sudah melandai masih bisa dikatakan oke, aman kayak gitu kan ya, walaupun sebenarnya kita juga harus mematuhi prokes. Tapi untuk waktu-waktu tertentu yang kemudian sangat tidak memungkinkan dan melakukan salaman tersebut, kan itu berarti malah bisa menyebarkan COVID itu sendiri kan, Pak. Jadi makin makin banyak orang yang terjangkit COVID hanya karena satir atau parodi yang niatnya hanya guyon, tetapi ternyata tidak bisa dicerna dengan baik oleh orang-orang tertentu seperti itu. Mentah-mentah. Dia diterima mentah-mentah seperti itu, karena banyak, terlebih kalau anak-anak muda yang paham ya is oke, guyon-guyon aja kayak gitu. Tapi kalau untuk orang yang nggak paham, ya nanti malah jadinya fatal lah. Kadang-kadang orang-orang seperti itu, kadang niatnya memang untuk lucu, tapi tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang malah menjadi resikonya lebih tinggi daripada lucu itu sendiri ya gitu. Terus nanti berarti kan antisipasinya itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat lah untuk bisa memilah-milah. Karena kan kalau saya sih lebih cenderung ketika tadi yang disampaikan Mbak Irvi, literasinya luas, tentunya kan dia bisa ini guyon dan sebagainya. Tapi kalau yang literasinya masih sempit, itu apa yang dilakukan oleh Mafindo maupun yang harus dilakukan oleh Oke, sebenarnya memang banyak cara, tapi bagi saya ya kadang-kadang ini ketika kita memang bukan halus sih, dalam arti terasah perasaan dan pikirannya, sebenarnya akan mudah untuk membedakan informasi ini benar atau salah, walaupun sebenarnya prasangka juga tidak bisa, tapi paling enggak dari kata-kata, dari kalimatnya, apakah kemudian cenderung menyudutkan seseorang, apakah mungkin seperti itu, karena kan ada yang too good to be true, terlalu baik untuk jadi kenyataan, atau too bad to be true, atau terlalu buruk menjadi kenyataan. Katakanlah, selamat Anda mendapatkan uang 150 juta, silahkan diambil di bank dan lain sebagainya, atau silahkan hubungi ini. Kita ikut apa? Kita nggak ikut undian, nggak ikut apa-apa, kok tiba-tiba ada uang yang ngasih 150 juta, kan itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang kemudian merugikan orang karena harus menebus dengan berapa juta, tetapi uangnya itu juga nggak terkirim ke kita, kayak gitu. Nah, seperti itu hal-hal yang kemudian kayak tidak mungkin, seperti itu kan sebenarnya bisa teridentifikasi ini berita yang bohong. Tinggal kita mencari faktanya saja, apakah ini benar atau salah. Tetapi karena tidak semua juga orang seperti itu ya, berarti memang kita semua yang punya kemampuan untuk bisa membedakan antara informasi yang benar atau informasi yang salah, berarti punya tanggung jawab untuk mengedukasi. Bukan hanya Mafindo, bukan hanya KPU, tapi semuanya menurut saya. Terutama ketika Mafindo memang sudah punya visi misi yang untuk menjadikan ekosistem media sosial yang damai, yang kemudian penggunanya bijak, kritis dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang kemudian biasa kita lakukan, termasuk seperti tadi edukasi seperti itu. Bagaimana kemudian kita harus tahu ketika membaca judul dengan narasi apakah sama atau beda seperti itu. Kemudian sumbernya jelas enggak. Ini yang
ngasih ini dari mana kayak gitu, apakah dari berita-berita, kanal-kanal berita yang bisa dipercaya kayak, atau malah dari berita-berita abal-abal kayak gitu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Seandainya dapat video atau gambar kayak gitu kan, di sekarang ini kan ada namanya Google image itu loh Pak, for image. Tinggal kan dimasukin kan nanti bisa keluar itu keterangannya kayak gitu. Seandainya waktu itu kan ada di Sukoharjo ada halte berbentuk palu arit PKI kayak gitu. Ketika kita langsung percaya berarti ini ya di Sukoharjo sudah terselubung PKI kayak gitu. Tapi ketika kita lebih cerdas, kita lebih aware, kita lebih berhati-hati tentang informasi apapun yang kita cerna, bukan hanya makanan ya Pak atau minuman yang kita hati-hati untuk mencernanya, tapi juga informasi kayak gitu. Nah, ketika kita mengecek ternyata ketika dicek itu ada di India, seperti itu bukan di Indonesia. Dan itu di Indonesia apakah ada PKI, di India mohon maaf apakah ada PKI? Kan tidak. PKI aja Partai Komunis Indonesia kan itu jelas sangat-sangat berbeda seperti itu. Orang tinggal nyomot-nyomot aja tidak bertanggung jawab. Kenapa kita yang dikaruniai non sewu hati pikiran harus langsung percaya gitu, atau malah rugi karena itu kayak gitu. Kemudian juga kita menyediakan tadi aplikasi Hoaxbuster Tool, HOAX Booster biasa TUUL itu di Play Store atau di iOS juga sudah ada, tinggal di download, nanti di sesuaikan aja, tinggal ketik kata kuncinya yang mau dicari, informasi apa yang dicari, nanti sudah ada keterangannya seperti itu. Di WhatsApp juga ada yang namanya Kalimasada, dan masih banyak lagi sih. Kita juga waktu masih sebelum pandemi ada di Car Free Day itu kita membuka lapak kayak gitu, ular taga literasi digital gitu Pak. Jadi memang sosialisasi bukan hanya melulu soal ada narasumber kemudian pendengar dan lain sebagainya, tetapi kita juga dengan game dan lain sebagainya. Ada yang namanya game Kahoot kayak gitu dan lain sebagainya, untuk mengasah kemampuan kita untuk mengecek suatu informasi apakah itu benar ataupun salah. Di Mavindo sendiri juga kita membuka relawan sebanyak-banyaknya, dan juga ada kegiatan rutin yang dinamakan pelatihan cek fakta seperti itu. Silahkan monggo ketika memang dibutuhkan atau mungkin merasa minat untuk mengikuti, ya kita terbuka lebar gitu. Welcome ya. Welcome sekali. Ini masalah welcome nih. Terkait dengan kayak game-game tadi itu berupa digital atau kalau berupa digital ini bisa dong dikirim ke KPU, nanti KPU bisa nyampaikan informasi seperti itu. Kan gitu, Pak. Bisa, iya bisa Pak. Bisa. Harus bisa ya. Kalau KPU ngendikong gitu kayaknya kita walaupun nggak bisa-bisakan Pak. Karena banyak sekali caranya kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau dengan berupa narasi yang panjang gitu kan kadang orang bosan kayak gitulah, dengan berbagai cara, termasuk kita juga tadi itu ketika pelatihan cek fakta langsung gitu secara teknis. Anak-anak yang suka IT, yang nguplok-nguplok foto, video, dan sebagainya, sangat kami sarankan untuk mengikuti itu. Terima kasih Mbak Irvi, ini teman pemilih luar biasa nih. Yang ini kita mendapatkan banyak informasi terkait dengan cara menganalisa, mengantisipasi berita-berita yang masuk ke dalam mata kita, telinga kita. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita akhiri nih Mbak Irvi, tentunya kan Mbak Irvi punya pesan-pesan untuk teman pemilih agar semakin cermat dalam menerima berita-berita dari manapun. Monggo. Yang closing statement? Mungkin kita sebagai pengguna media sosial bukan hanya jadi pengguna yang pasif atau hanya menelan, tapi juga menjadi aktif dan produktif gitu. Ketika kita memang tidak bisa
mengedukasi bagaimana kemudian berliterasi atau mungkin bermedia sosial yang baik, ya berarti jangan pernah malah menyebarkan berita hoax itu sendiri, karena perlu adanya saring sebelum sharing. Harus disaring dulu mana berita yang benar, informasi yang benar, apakah itu manfaat atau tidak. Ketika tidak manfaat ya berarti tidak perlu, ketika manfaat seberapa jauh manfaatnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi yang kita sayangi bukan hanya apa yang dimakan, apa yang diminum, tapi juga otak kita, juga diri kita sendiri, karena ketika di Islam pun mungkin juga di agama-agama lain, ketika merugikan orang lain atau memberikan informasi-informasi yang bohong itu kan juga dosa kayak gitu. Harusnya malah kita menjadi produktif dengan adanya media sosial, bukan malah menjatuhkan atau merugikan orang lain. Oke, untuk cek apakah informasi ini benar atau salah dengan platform yang sangat mudah, yaitu WA. Siapapun sepertinya punya WhatsApp, bisa dengan menuliskan atau mengirim kata kunci informasi yang Anda peroleh atau yang ingin diketahui kebenarannya ke Kalimasada dengan nomor 0859 2160 0500. Seperti itu. Tinggal nanti kirim saja kata kuncinya, nanti dari WA dari Kalimasada akan mengirim klarifikasinya. Tapi ini memang karena bot, jadi tidak bisa di spam, tidak bisa di selamat pagi, selamat siang, apakah sudah makan atau belum. Jangan mengharap itu akan dibalas. Seperti itu. Mungkin itu saja Pak Basmar. Terima kasih Mbak Irvi. Terima kasih juga Pak. Ini sangat luar biasa untuk pertemuan kita siang hari ini. Nah, teman pemilih, jangan lupa saksikan channel YouTube KPU Kota Magelang, like and subscribe. Dan saya, Basmar Perianto Amron, undur diri. Sampai jumpa lagi di jumpa kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.